Siapa di sini yang mengerti kalau selain pendetanya ya, kalau ada yang mengatakan Immanuel, apa artinya itu Immanuel? Ya, begitu ya. Kita baca dulu lah, kita baca dulu dari Matius ya, Matius 1 ayat 23. Ayat hari ini, satu ayat saja, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sering bicara Immanuel, kita harus paham dulu artinya. Saya mau cerita dulu sebelum saya masuk ke sini. Dulu waktu pas saya SMP, ada acara Natal anak SMP. Nah, waktu itu saya nggak tahu apakah itu yang pendeta dulu yang foto atau bukan. Jadi pendetanya bilang seperti ini. Ini kumpulan anak SMP. Siapa yang mau masuk surga? Semua tunjuk tangan, tapi ada satu teman saya lupa paling belakang, dia tidak nunjuk tangan. Kemudian pendetanya tanya lagi, siapa yang masuk neraka? Tidak ada yang tunjuk tangan, tapi yang belakang juga tetap tidak tunjuk tangan. Nah, setiap ada pertanyaan, teman saya yang paling belakang, saya lupa namanya siapa ya, dia tidak tunjuk tangan. Akhirnya setelah selesai ibadah, pendeta itu tanya kepada teman saya ini, kenapa kamu kalau ditanya tidak mau masuk surga, kok mau masuk surga, kenapa tidak tunjuk tangan? Dia jawab begini, karena saya dilarang bapak saya cuma suruh saya masuk tentara, jadi tidak disuruh masuk surga, karena dia tidak paham. Pokoknya kata bapak tidak boleh, harus masuk tentara. Jadi meskipun pendeta bilang siapa mau masuk surga, dia tidak tunjuk tangan. Mau masuk neraka? Enggak juga. Biar nanti bapakku marah pak, soalnya katanya cuma boleh masuk tentara. Nah sekarang ketika kita bicara Immanuel, Immanuel ini kan Tuhan menyertai kita. Pertama yang harus kita pahami tentang Immanuel, Immanuel ini adalah Tuhan turun tangan, bukan lepas tangan. Jadi kalau kita punya masalah, Tuhan itu turun tangan, tidak pernah Tuhan lepas tangan dari kita. Masalahnya kita ini sering ya berpikir bahwa Tuhan sudah lepas tangan dengan keadaan kita. Ini Anda pernah lihat seseorang, mungkin jarang ya, mungkin Bapak Ibu jarang. Jadi ada seseorang, jadi waktu itu dia itu yang punya perusahaan besar. Waktu dia punya 7 perusahaan. Nah, suatu kali dia ini kan memberikan sebuah sumbangan di sebuah daerah. Sumbangannya dia itu untuk air bersih. Ternyata dia waktu dia turun lapangan, dia sama sekali tidak memakai baju seperti kalau dia ke kantornya yang lantainya berpuluh-puluh lantai itu. Dia datang hanya pakai celana pendek, sepatunya sepatu boots biasa, dan baju kaos biasa. Dan tidak ada yang mengenali dia ketika dia turun. Bahkan dia ngangkat paralon waktu itu, ngangkat paralon. Dia CEO loh ya, orang yang paling kaya yang punya 7 perusahaan. Nah, ketika bicara Immanuel, kata Immanuel berasal dari kata Imanu. Baru L. Jadi Imanu itu artinya bersama kita. L itu Tuhan. Ya di beberapa tempat ada yang kasih nama anaknya L depannya. Nah kalau mau kasih nama anak depannya L, berhati-hatilah, itu artinya Allah, Tuhan. Harus memahami ketika memberi nama anak, siap tidak anak itu bahwa dia akan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dia benar-benar takut akan Tuhan, karena nama L itu artinya Tuhan. Ada yang kasih namanya apa? El Roy, El Shaddai, apa lagi? Eliezer, so LL semua. L itu artinya Allah. Jadi Tuhan menyertai kita. Kalau dibilangnya Tuhan turun tangan, Bapak Ibu sekarang masalahnya di mana? Kenapa kalau memang Tuhan turun tangan, kenapa tidak ada solusi? Anda menunggu solusinya kok tidak ada solusinya?
Ada yang bilang, Tuhan aku mau kaya lah setidaknya. Kok bertahun-tahun sampai punya anak gak kaya-kaya? Karena Anda menantikan itu. Karena kalau bicara manusia itu maunya selalu kaya. Siapa di sini yang tidak mau kaya? Gak ada toh? Semua mau kaya toh? Kenapa Anda mau kaya? Saya bertanya. Karena berpikir ketika kaya hidup lebih enak, betul? Jadi Anda tidak pusing mikirin kurang ini, kurang itu, betul? Tapi adakah Anda tahu bahwa orang kaya juga pusing? Karena semakin kaya dia, semakin besar pajaknya. Ketika Anda kaya, Anda pasti beli rumah yang besar. Rumah besar, rumah Anda dipajak. Anda pasti gengsi lah pakai sepeda ontel. Anda beli mobil. Mobil pajaknya berapa per tahun? Belum lagi kalau maintenance. Jadi tiap 6 bulan, saya kalau maintenance mobil, saya bukan memberitahu Bapak Ibu. Kalau lagi maintenance itu bla 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 itu bisa 5 juta. Kalau tidak ada bla bla cuma dicek bayar 2,5 juta. Padahal saya tidak tahu entah itu dicek entah tidak, pokoknya masuk. Oh sudah Pak, sudah 2,5 juta. Apalagi kalau dia bilang, Bu ini kita harus bongkar mesinnya, bongkar mesin 8 juta. Anda mikir, jadi karena kita berpikir ketika Tuhan menyertai kita seharusnya kita kaya. Ini cara berpikir yang salah. Ketika Tuhan menyertai kita itu artinya Allah turun tangan dalam hidup kita. Bagaimana kita melihat bahwa Allah turun tangan dalam hidup kita? Hari ini Anda sakit bengek tidak? Ada orang mati ketelan biji duren. Benar, di Medan kapan lalu ketelan biji duren. Makanya kalau makan duren dipegang, jangan masukin mulut, ketelan mati. Dipegang toh. Karena kebiasaan makan duren langsung masuk bijinya dan benar mati karena nyangkut di sini. Ada orang dia bisa menikmati hidup. Dia kolesterol, dia asam urat, tapi tidak mati-mati dia. Kenapa? Karena Tuhan masih menyertai. Jadi hari ini kalau Anda masih asam urat, kolesterol, bersyukur saja sama Tuhan masih hidup. Makanya saya bilang ya, orang Kristen ketika Anda sudah berumur 40 tahun, gak usah mikir sama sakit hati. Gak usah mikirin sakit hati. Gak usah mikirin utang. Pikirin tuh kolesterolnya. Pikirin asam uratnya. Pikirin encoknya. Aduh, daripada mikir sakit hati loh ya. Anda mikirin sakit hati, Anda stres, Anda bisa gila. Lebih baik pikirin, aku encok, mending tidur. Beli balsem sana loh. Ini mikir sakit hati. Kalau encok masih ada obatnya, Anda tinggal kasih minyak, pijit-pijit ya. Bisa kasih yang panas-panas, tiduran, selesai. Sakit hati, kasih balsem bisa? Nggak bisa. Jadi bersyukurlah hari ini Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Bersin terus nak, kenapa nak? Oh ya, kasihan ya. Jadi kalau hari ini kita bisa ada semua karena kemurahan Tuhan. Ada seorang wanita, dia selama 3 tahun bertahan hidup, dia tidak punya apa-apa selain daun pisang, tapi dia bertahan hidup 3 tahun. Anda tahu kenapa? Karena di dalam daun pisangnya ada ote-ote, di dalam daun pisangnya ada lontong, ya, ada otak-otak. Selama 3 tahun dia bertahan. Hidupnya berapa lama Bu? 3 tahun saya bertahan dengan daun pisang. Wih, luar biasa. Ibu makan daun pisangnya? Enggak, yang ada di dalam daun pisangnya. Hari ini kita juga bisa bertahan hidup karena Tuhan turun tangan. Saya tanya, Bapak Ibu di sini ada yang makan batu? Tidak ada kan? Pasti makan beras kok, makan nasi. Itu karena kemurahan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Anda yang ada di tempat ini miskin. Saya pernah ketemu orang, dia makan batu bata Bapak Ibu. Batu bata digiling, udah tua. Saya bilang, loh ini nggak mati ta. Ternyata ibu itu sudah makan batu bata sudah hampir 10 tahun. Katanya kebiasaan ngunyah-ngunyahnya batu bata. Jadi berawal dari dia kelaparan, dia kunyah batu bata, kemudian ada orang yang kasih dia makanan. Ya karena sudah terbiasa ngunyah batu bata, dia kunyah batu bata. Hari ini Anda tidak kunyah batu bata toh. Kalau Anda kunyah batu bata, rumah Anda habis semua, lebih kalah rayap. Rayap habisin papanya, Anda habisin batu batanya. Jadi kita bersyukur hari ini kita bisa makan apa yang layak dimakan. Itulah kekayaan kita di dalam Kristus, bahwa kita bisa bersyukur meskipun makan nasi sama sambal.
Daripada makan nasi sama biji durian keselak mati. Durian harganya berapa? Mahal toh? Kalau durian montong itu kalau di Surabaya 2 biji aja 150.000. Udah bisa beli 10 kilo beras. Ya toh? Nah, 10 kilo beras udah bisa makan berapa lama? Kenyang. Nggak ada orang makan beras mati. Coba makan durian montong. Sudah kolesterol naik, kepanasan, serangan jantung, mati. Kena bijinya. Jadi bersyukur hari ini kita bisa hidup karena Immanuel, Allah menyertai kita. Kenapa? Ketika kita makan nasi kita tidak keselak sendok. Ketika kita makan lauk kita tidak keselak piring. Karena semua itu orang bisa celaka kalau tidak disertai oleh Tuhan. Sekarang Anda berkendara, Anda kira kenapa Anda bisa selamat tiba di tempat ini? Apa karena Anda hebat naik sepeda motor? Bukan. Karena Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, ini poin pertama yang kita harus tahu bahwa Allah itu turun tangan, bukan lepas tangan. Yang kedua tentang Immanuel, Immanuel ini adalah Tuhan konsisten. Tuhan konsisten artinya Tuhan itu tidak pernah lupa. Di sini yang lupaan siapa? Kalau saya sering lupa nama orang. Kemarin saya isi Natal di Surabaya, saya pernah meeting dengan Bapak itu, saya rapat 2 jam. Dia baru pas saya mau pulang, Ibu lupa saya ya? Iya Pak, duh, kita waktu itu kan rapat tentang MOU yang apa untuk PBS. Oh iya. Tapi saya bilang, oh iya tapi namanya siapa? Saya lupa. Saya memang pelupa dalam hal itu. Atau seperti tadi pagi, ini kacamata sudah jelas ada di depan mata. Mondar-mandir, lah ada di sini ternyata. Terus kemudian kacamata saya untuk baca lain. Saya cari sampai suami saya tunggu di mobil, saya masih bolak-balik. Anda tahu kacamatanya di mana? Di sini. Cari. Pas saya ke cermin, lihat cermin mau lihat muka saya sudah. Loh kok kacamata di situ? Oh iya. Saya sudah mondar-mandir loh, suami saya sudah tunggu di mobil. Karena pelupa. Tapi apakah Tuhan pelupa? Tuhan tidak pelupa. Ketika kita bicara Immanuel, artinya Tuhan itu konsisten. Konsisten gini, kalau Tuhan bilang, aku memberkati engkau, maka Tuhan akan memberkati. Meskipun hari ini Anda melanggar firman Allah, Anda berbuat jahat di hadapan Allah, Tuhan tetap memberkati. Tahu kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Saya tanya buat orang tua yang punya anak. Ketika anak Anda nakal minta ampun, Anda tidak kasih dia makan. 1 hari. Mati aja lah nak, kamu nakal hari ini. Tidak mungkin. Atau anak Anda ya nakal, kemudian Anda bilang, gak usah tidur di rumah, tidur di kandang ayam 1 minggu. Gak mungkin. Tuhan juga begitu. Berapa kali kita melanggar firman Allah, berapa kali kita berbuat jahat di hadapan Tuhan, Tuhan selalu memberkati. Kalau di perjanjian lama dulu berdosa gimana? Kena kusta. Gini. Kalau zaman perjanjian lama itu terjadi, semua kita yang ada di sini garuk-garuk karena semua kena kusta. Kenapa? Barusan tadi si itu membicarakan ibu tetangga, tahu nggak? Langsung keluar kustanya. Terus kemudian ada lagi marah hatinya, Tuhan ini begini-begini komplain, kena kusta. Tidak ada yang tidak berkusta. Jadi kerjanya ibadah hari Minggu, garuk-garuk semua. Kenapa? Semua kena kusta. Putih-putih semua badannya, garuk-garuk. Pendetanya pun khotbah garuk-garuk. Kenapa? Pendetanya juga berdosa. Kenapa? Dia manusia. Bayangkan ya, kalau hari ini perjanjian lama terjadi. Semua yang datang ke gereja garuk-garuk, kena kusta. Sambil pinjam salap satu sama lain. Salapku habis, boleh pinjam enggak? Kenapa? Kustaku enggak hilang-hilang malah tambah di paha di sini. Ayo. Karena berdosa, tapi Tuhan konsisten. Ketika Dia mengatakan Immanuel, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau. Konsisten Dia menyertai kita, konsisten Dia memberkati kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, ubah cara berpikirnya. Sekali lagi saya beritahu, ubah cara berpikir Anda. Jangan pernah berpikir Anda miskin hanya karena Anda tidak punya rumah sebagus rumah orang lain. Jangan berpikir Anda miskin karena sepeda motor Anda bannya setengah. Kenapa? Mau beli ban baru nggak bisa. Banku mek setengah bu, loh kok setengah? Mek ada jaring-jaringnya itu tapi nggak ada bannya. Ya yes, nggak apa-apa, dorong-dorong wae.
Karena Anda berpikir Anda lebih miskin. Coba lihat, Bu, dia bisa ke salon loh, Bu, rambutnya dipotong sama ini, sama tukang salon. Aku nggak dipotongi ini, Bu. Terus potongnya di mana? Di toko bangunan. Kenapa? Toko bangunan gratis, Bu, pakai gergaji. Ngono loh. Jadi orang itu banyak komplain karena yang di situ pergi ke salon, potong rambut. Yang aku ya motong. Ada beberapa suami istri saling potong rambut masing-masing. Suami potong rambut istrinya, benar ini? Istri potong rambut. Beberapa pendeta yang saya layani dulu waktu di Sumatera tidak pernah ke salon, Bapak Ibu. Apalagi ada satu pendeta dulu, dia tinggal di Brastagi. Istrinya potong rambut bapak pendetanya, Pak Pendeta potong rambut istrinya, anaknya lahir, mereka memotong semuanya. Saya nggak pernah ke salon. Hemat kita, Bu. Kenapa? Karena jemaatnya kalau kasih persembahan tidak punya uang. Tiap kali persembahan yang dibawa apa? Wortel. Karena semua petani wortel. Akhirnya pendetanya kalau ibadah pagi, kita berikan persembahan. Tidak ada kayak begini, Bapak Ibu, nggak ada. Adanya tahu apa? Langsung keranjang sama karung. Sorenya, benar, sorenya Bapak pendetanya baru pergi ke pasar sore. Apa yang dia jual? Wortel. Karena orang Brastagi itu tanamannya. Saya tanya, apakah jemaatnya miskin? Tidak. Apakah pendetanya miskin? Tidak. Bisa makan? Coba kalau Anda tinggal di Surabaya, beli wortel mahal. Wih, wortel mahalnya. Ya ampun, padahal udah kecil-kecil kayak kurang gizi gitu toh. Satu plastik itu isinya 25.000. Terus wortel yang tidak bagus itu kita taruh, itu besok yuk keriput-keriput. Nah, kita sendiri beli itu susah. Coba si pendeta, tiap kali ibadah dia dapat 2 karung wortel. Kaya kan jemaatnya, ketika dia pergi ke pasar, dia jual 2 karung wortel itu segar-segar. Karena kenapa? Kadang masih ada akar-akarnya. Karena fresh. Nah, jemaatnya orang Brastagi nggak ada bangun jam 5 ya Bapak Ibu, nggak ada, jam 3. Itu sudah cabut wortel. Saya tanya, ibadahnya jam berapa, Bu? Jam 6. Saya kalau pendetanya masih tidur-tidur itu. Nah, ibadah jam 6. Kenapa? Setelah itu mereka ke ladang. Setelah ibadah itu ke ladang lagi, jadi ibadah sampai jam 8, mereka ke ladang lagi. Jadi di sini kita bisa memahami lagi, Tuhan konsisten memberkati kita, menyertai kita Immanuel dengan caranya Tuhan. Seperti apa? Konsisten memberkati pekerjaan kita, tapi jangan dinilai sebagaimana dunia menilai. Ingat, selalu ada langit di atas langit. Anda hari ini uang Anda 100.000, Anda bilang uangnya besar 1 juta. Yang 1 juta bilang uangnya 10 juta. Yang 10 juta bilang dia punya 100 juta. Selalu ada yang lebih besar. Kalau mau membanding-bandingkan tidak ada habisnya. Orang yang tidak tahu bersyukur akan membandingkan terus dirinya dengan orang lain. Dia tidak melihat bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa bersyukur dan bersuka cita dengan apapun yang kita miliki. Jadi kita harus melihat Immanuel, Tuhan menyertai dalam segala hal. Allah konsisten memberkati Bapak Ibu hari ini. Diberikan kesehatan katanya. Loh, saya kok suka sakit? Saya beritahu, kadang-kadang sakit itu cara Tuhan supaya kita mau berdoa. Kadang orang kalau sudah sehat tidak pernah berdoa. Saya tanya, ketika Anda masak, terus biasa-biasa saja, Anda tidak bilang, aduh Tuhan, coba kalau encok, aduh Tuhan, encokku, aduh Tuhan, baru panggil Tuhan. Kenapa? Itu terkadang juga mengingatkan kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Tetapi ketika ngomong aduh Tuhan, bukan komplain kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Jadi konsisten. Kalau melihat konsistensi ini, seperti ini. Ada misalnya surat wasiat. Ini surat wasiat dari nenek moyang. Mengatakan bahwa ada emas, misalnya ada emas 1 peti untuk diberikan kepada anak cucunya. Ketika anaknya mencari emas itu menunggu-nunggu sampai kakeknya mati, nggak ada juga. Kemudian cucunya, keturunan ketiga, nggak ada juga. Sampai keturunan ke-7, emas yang dijanjikan itu tidak ada. Akhirnya itu menjadi dongeng. Bahwa itu cuma dongeng dari nenek moyang dulu bahwa kita akan diberikan emas. Banyak orang berpikir kebenaran firman Allah juga seperti dongeng. Karena kenapa? Setiap kali dikatakan Tuhan mau datang, kok nggak datang-datang. Benar toh? Karena begini. Ketika ada orang jomblo, dia bilang gini, Tuhan janganlah datang dulu. Aku masih jomblo, aku mau menikah.
Ketika sudah menikah, mertuanya cerewet, anaknya banyak, dia bilang, Tuhan cepatlah datang, Tuhan. Biar selesai sudah. Karena kita berpikir bahwa kita yang mengatur semua lebih tepat. Dongeng. Mereka berpikir bahwa berkat Tuhan itu dongeng. Sama seperti orang yang Israel yang dijanjikan tanah perjanjian. Muter-muter. Kapan ini? Akhirnya berpikir itu hanya janji palsu. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Anda belum masuk di dalam tanah perjanjian itu, ingat, Tuhan sedang membentuk kita. Karena beberapa orang ketika masuk tanah perjanjian sombong. Makanya saya bilang ya, ada beberapa orang biar miskin asal sombong. Waduh, yang disombongkan apa saya juga nggak tahu. Sombongnya minta ampun. Nggak mau lihat ke bawah. Baru beli sepeda motor. Sepeda motor baru itu loh. Terus hebatnya dia apa? Sampai maaf loh ya, yang dulu nggak ada bisul di keteknya, jadi ada bisul jalannya. Kenapa? Karena beli sepeda motor baru. Benar ya, saya beritahu beberapa di daerah-daerah, maaf, di desa-desa kalau beli sepeda motor itu rasanya kayak baru punya gedung gitu loh rasanya. Sombong terus dipamer-pamer gitu. Terus nanti disuruh anaknya belum punya SIM, masih kecil-kecil, suruh bawa motornya untuk pamer. Karena saya bilang, loh kenapa sepeda motornya dibawa anak-anak? Biasa Bu kalau di sini, kenapa? Suruh anaknya guer-guer sampai kemana-mana biar tahu bahwa itu sepeda motor baru. Loh kalau anaknya tabrakan gimana? Ya wes caranya begitu. Jadi ada satu orang saya kenal dia di Malang di atas sana. Dia bilang teman anaknya itu tabrakan sampai patah kaki. Loh kenapa? Anaknya masih SMP, kelas 1. Naik motor aja kakinya gantung. Jadi kalau naik itu gini. Nah, tapi karena sepeda motor baru, bapaknya ibunya mau menyombongkan diri punya sepeda motor baru. Dikasihlah anaknya bawa sepeda motor ke sekolah. Nggak punya SIM, nggak pakai helm. Belum nyampe sekolah, ditabrak. Patah kaki. Nah sekarang kenapa? Salah siapa? Salah orang tua. Alasan tadi awalnya apa? Mau menyombongkan diri. Saya bilang, sudah itu motornya cicil, sombongnya minta ampun. Bukan juga motor mahal. Jadi hati-hati ketika kita sudah diberkati Tuhan, tetap merendahkan hati. Jadi kalau kita belum masuk di dalam perjanjian yang Tuhan janjikan, itu Tuhan sedang membentuk kita, menyertai kita sampai kita tahu yang apa yang namanya bersyukur, apa yang namanya merendahkan hati. Immanuel, ingat, dalam proses masuk di dalam tanah perjanjian, Immanuel. Dalam proses di mana Tuhan membawa kita masuk ke dalam berkat-berkat yang Ia janjikan, Immanuel. Dia tidak pernah lepas tangan, dia turun tangan memberkati kita dan dia konsisten, tidak pernah lupa dengan janjinya. Nah, yang ketiga dari Immanuel ini adalah Tuhan ini selalu melampaui logika. Tidak masuk akal. Sebenarnya ini kesaksian yang saya tidak mau share hari ini, tapi saya mau share. Jadi ada seorang donatur yayasan mengalami masalah serius sehingga keuangannya drop, bukan hanya drop, bisa dikatakan tidak menghasilkan apapun, bahkan utang. Dan utangnya, saya beritahu, nolnya bukan nol yang Anda bayangkan. Nolnya sampai Anda tidak bisa membaca nolnya itu apakah miliar atau triliun. Nolnya saking banyaknya. Tetapi ada hal yang membuat saya melihat bahwa bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa ketika dia masuk di dalam proses itu, dia masih bisa memberkati. Saya bilang, dapat uang dari mana? Nah, proses ceritanya panjang, tetapi setiap kali ia mendapatkan uang itu, dia tahu bahwa sebenarnya, gini, misalnya utangnya 1 triliun. Dia hari ini mendapatkan 10 juta. Kebayar tidak? Nggak usah triliun lah. Anda punya utang 10 juta. Hari ini Anda dapat 1.000 rupiah. Nutup dah utangnya. Ketika Anda ketemu orang lapar, orang miskin, Anda kasih 1.000-nya ke orang miskin atau Anda cicil utang? Ini yang menjadi pertanyaan. Utang Anda 10 juta. Anda menghasilkan 1.000. Tiba-tiba ada orang kelaparan. Di situ ada roti harganya 1.000. Dia minta uang 1.000 Anda. Anda mau kasih ke orang lapar itu atau Anda mau pakai uang 1.000 ini untuk cicil utang Anda? Apa yang dilakukan donatur ini adalah dia kasih ke orang lapar itu. Dan ketika dia melakukannya, Tuhan menambahkan 0 dari 1.000-nya tadi. Ditambahkan 2 0. Berarti 100
ribu. 100 ribu berarti nggak untuk nyicil yang 10 juta? Berarti. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan tidak menyertai. Kalau dikatakan Tuhan melampaui logika, lakukan saja Tuhan bilang apa. Karena kalau logika manusia, ya rugilah. Aku capek-capek dapat 1.000, terus belikan orang roti. Utangku masih ada 10 juta. Ini kebiasaan kita. Kita selalu menghitung apa yang kita punya, apa yang nanti merugikan kita. Ingat, kalau Tuhan sudah mengatakan Immanuel, Tuhan menyertai, Dia pun menyertai keuangan Anda. Jangan pelit untuk memberkati. Bukan berarti ya kita tidak berhikmat. Tapi ketika Tuhan sudah gerakkan hati untuk memberkati, lakukan. Jangan berpikir bahwa, tapi kan aku butuh. Semua orang butuh, Bapak Ibu. Saya juga butuh. Tapi kenapa harus memberi? Karena memang itu cara kita menjadi saluran berkat. Ketika kita bisa menjadi saluran berkat, barulah namanya Immanuel, Allah menyertai kita. Menyertai kita dengan pekerjaan, menyertai kita dalam keseharian kita, apapun itu. Jadi kita mau bisa memahami yang namanya Immanuel hari ini. Nah, saya beberapa waktu lalu saya naik ke lantai atas rumah saya. Saya itu heran. Ada tanaman tumbuh di tackle lantai rumah saya yang di atas. Karena itu memang terbuka. Jadi di ujung sana, saya cuma berpikir, ini kan gak ada tanahnya. Tapi kok ada tanaman ya? Jadi di antara tackle-tackle itu dia muncul gitu. Saya tarik loh, lumayan berakar. Jadi saya mulai saya siram itu buat matiin rumput itu. Karena kalau dia berakar kan tacklenya rusak. Dalam pemikiran saya, apakah masuk akal ada tanaman yang bisa tumbuh di tackle? Tidak masuk akal. Cara Tuhan bekerja seperti itu. Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana ada kehidupan di atas tackle itu? Bagaimana Tuhan melakukan itu? Karena saya percaya cara Tuhan itu luar biasa. Di luar kemampuan manusia, di luar logika. Itu yang namanya Immanuel. Jadi kalau hari ini kita melihat hal-hal yang mustahil terjadi, itu karena Tuhan, bukan karena Anda hebat. Waktu Anda menyetir, tiba-tiba Anda nggak celaka gitu. Aduh, untung aku tadi bisa belok. Apa itu karena Anda hebat belok? Sehebat-hebatnya Anda tahu pembalap, banyak pembalap yang mati. Pembalap loh ya, mati patah tulang. Ya karena sehebat-hebatnya dia, kalau celaka ya celaka saja. Tapi ketika kita sudah bukan pembalap, nggak pakai helm, belok sen motornya belok kiri malah dia ke kanan. Ada truk, malah truk yang dimarahi, ayo. Padahal dia lampu merah, truknya lampu hijau. Itu memang Indonesia ya, apalagi ibu-ibu yang nyetir. Ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kita nggak, ibu-ibu ini kemana? Kayak tadi kami kesini kan ada ibu-ibu tuh di tengah. Ibu ini mau ke kiri kah, ke kanan kah? Di klakson dia nggak peduli aja. Biasa aja dia. Terus sennya dia pergi ke ini kan, harusnya dia belok ke sini ke kiri. Lama-lama dia ke kanan kan, dia ke kanan. Coba kalau kita tidak punya Tuhan, kita pasti ngomong, loh kenapa? Loh, kita ini mau buru-buru, ini mau ibadah. Lah, dia sennya ke kiri, maksudnya kalau ke kiri agak ke kiri, tapi kenapa dia ke tengah? Tadi juga di sini, pas mau masuk sini ada bapak-bapak. Semakin kita klakson, dia semakin ke tengah. Loh, oke, mungkin dia mau ke sini, tidak ke sini juga. Ternyata dia ini memang mau ke kanan tapi masih ujung sana gitu. Sampai saya bilang, kita yang mau ke sini, Bapak ini bikin orang berdosa. Tapi coba kalau kita tidak ada Immanuel, Tuhan tidak menyertai, kita bisa celaka Bapak Ibu. Anda potong cabai bisa celaka. Anda potong bawang bisa celaka. Apapun yang kita lakukan kalau tidak Immanuel bisa celaka. Ada tante dari teman saya dulu, dia potong bawang. Nah, tetapi waktu dia potong bawang itu ada bagian uratnya yang kepotong. Jadi akhirnya urat apa ya itu? Jadi itu darahnya kan banyak. Nah, ternyata karena kerusakan otot itu, jadi tangannya suka gini-gini sekarang. Jadi kayak Anda tahu kalau ayam dipotong udah mati masih gini-gini. Jadi tangannya suka begitu. Karena ada urat yang kepotong apa gitu. Jadi dia suka
Tiba-tiba begitu. Jadi refleks dari tangannya begitu. Jadi ada ototnya yang katanya mengalami masalah. Cuma potong bawang loh. Jadi di bagian bawah kukunya itu kepotong. Ada urat yang kepotong. Coba hari ini Anda potong bawang. Anda potong bawang paling sedih-sedih. Anda harus belajar dari suami saya cara potong bawang. Dia pakai kacamata renang. Itu dia kasih saya tips, pakai ini. Bener loh, enggak lagi, tapi beruap. Beruap saya. Karena kan keringat kan, beruap gitu. Tapi bener, tidak ini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti yang ibu-ibu yang suka potong bawang, beli kacamata renang yang murah saja, yang punya anak-anak murah, ada 7.000, 6.000. Pasti tidak menangis, ya. Itu penemuan suami saya. Mungkin nanti dia akan membuat sebuah penemuan kacamatanya supaya tidak berembun. Dia bilang kapan lalu dia mau menemukan yang ada wipernya. Jadi kalau pas berembun jadi tapi sampai hari ini belum nemu, belum diciptakan sama dia, ya. Jadi supaya ada ini, ya, ada wiper kayak mobil. Karena kalau mata Anda tertutup kan panas toh, ada uap. Nah, itu butuh wiper. Nah, ini yang namanya Tuhan itu melampaui logika. Immanuel, Allah menyertai kita, ia akan melakukan sesuatu yang melampaui logika, yang tidak terpikirkan oleh kita. Jadi hari ini Bapak Ibu sederhanakan hidup ini. Sederhanakan hidup ini bahwa Tuhan menyertai. Kita makan, Tuhan menyertai. Kita bekerja, Tuhan menyertai. Kita sakit, Tuhan menyertai. Masa tua kita, Tuhan menyertai. Anak-anak kita, Tuhan menyertai. Karena saya percaya ketika Immanuel semua sempurna. Jadi mulai hari ini bersyukur dengan hidup Anda. Katakan terima kasih Tuhan buat hidupku yang sempurna karena Tuhan terlibat di dalamnya. Karena setiap orang yang bersandar kepada Tuhan, saya percaya hidupnya sempurna. Jadi jangan melihat bahwa sempurna itu harus seperti orang lain. Itu kebiasaan manusia membandingkan dirinya dengan orang lain, akhirnya dirinya jadi tidak lebih baik. Tapi ketika ada Tuhan di dalam kita, ada Kristus di dalam kita, hidup kita sempurna. Jadi mulai hari ini kalau berdoa, sebelum minta-minta sama Tuhan, buka dulu dengan doa bilangin, Tuhan, terima kasih buat hidupku yang sempurna. Biasakan berdoa seperti itu. Ini nangis, Tuhan, minta ini, minta itu, Tuhan, minta terus, minta terus. Disuruh hidup benar gak mau, tapi mintanya minta ampun. Kalau doa minta, doanya bisa panjang Bapak Ibu. 1 jam, 2 jam, ikut nangis-nangis. Yang biasanya bajunya tidak basah semua basah, kenapa kena ingus semua toh? Halap bawah, halap sana. Kalau mama saya dulu kalau berdoa, dia kan suka pakai sarung. Wah, sarungnya basah semua. Dia bilang, "Mah, kenapa basah?" Ingus. Padahal saya sudah tidur-tiduran di situ tadi. Aduh, mah, ingusnya semua. Mama saya kalau udah berdoa untuk anak cucunya nangis. Tapi karena nggak pakai tisu. Saya nggak tahu, saya datang, saya tiduran di sini toh. "Mah, kok basah-basah ininya?" Ingus, aduh. Tapi itu ketika berdoa kita nangis banyak tapi nggak ada intinya, hanya meminta dan tidak bersyukur sia-sia. Tapi menangislah karena kita merasa Tuhan begitu dekat dengan kita, karena rasa cinta kita kepada Tuhan. Keluarkan air mata karena rasa cinta, karena ada air mata karena kesedihan, ada air mata karena kebahagiaan. Jadi orang yang tidak pernah bertemu keluarganya yang sudah lama, kenapa menangis? Apakah itu sedih? Bukan. Itu karena bahagia. Dulu tiap kali saya pulang, papa saya selalu nangis. Terus saya pulang tambah nangis. Kenapa? Dia bahagia ketemu saya. Bukan karena dia sedih, kenapa anak ini datang lagi. Bukan. Itu karena bahagia. Jadi hari ini ketika kita berdoa juga, berdoa karena kita bahagia. Karena kita bersyukur. Kalau ada kesedihan yang dalam seperti yang dialami oleh Daud, lakukan itu dengan cara bercerita kepada Tuhan. Tapi bukan menyalahkan Tuhan. Menangis boleh, tapi jangan menangis karena tidak dijawab doanya kayak anak kecil. Minta sepedanya, gak dikasih, minta ya. Kalau udah suka ngancam Tuhan kalau enggak kasih aku enggak ke gereja. Apalagi di beberapa jemaat suka ngancam pendetanya. Kalau pendeta ini enggak berkati aku hari ini, enggak datang ke gereja. Karena berpikir bahwa dia bisa mengancam pendeta. Ada beberapa jemaat ketika pendetanya lagi sibuk ngurusi jemaat lain, cemburu. Itu terus yang di ini, itu terus yang diurus. Gak usah kita datang ke gereja. Jangan berpikir seperti itu ya. Lakukan satu hal ketika Anda di dalam Tuhan. Fokus kepada Tuhan, tidak usah fokus kepada pendeta. Pendeta tidak sempurna. Kalau Anda fokus kepada pendeta, nanti Anda kecewa. Kenapa? Karena pendeta pun punya kelemahan.
tapi lakukan sesuatu untuk mendukung pelayanan. Supaya sama-sama pelayanan ini diberkati, baik pendetanya maupun jemaatnya. Ingat, beribadah setiap minggu bukan pendeta memberkati jemaat, tapi pendeta dan jemaat diberkati oleh Tuhan. Itu namanya bergereja. Amin. Jadi hari ini kita mengerti ya apa yang namanya Immanuel. Immanuel, Tuhan menyertai kita dalam masa tua kita. Tuhan menyertai kita ketika sakit. Tuhan menyertai kita ketika kita bekerja. Tuhan menyertai ketika kita punya utang. Kita berdoa, Tuhan aku tidak sanggup, tapi aku percaya Tuhan sanggup. Jadi segala sesuatu Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.